Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A7 akan mempresentasikan mengenai implementasi dari FSM atau Final State Machine pada praktikum perancangan sistem digital modul 9. Judul dari program kelompok kami adalah Military Tactics. Anggota kelompok dari A7 adalah Abdul Fattah Ismail, Farid Muhammad Rahman, Natalia Christian, dan Fernando Wijaya Putra. Berikut ini akan dijelaskan mengenai deskripsi program dari kelompok kami. Nah, jadi proyek ini adalah sebuah program dengan menggunakan Final State Machine, yang mana kita dapat memainkan program ini seperti sebuah game untuk perancangan strategi perang. Nah, kita akan bermain sebagai army, sedangkan lawan akan dinamakan sebagai bandit, yang mana pada programnya nanti army dan bandit ini akan menjadi sebuah input A dan B, yang mana masing-masing army dan bandit memiliki kekuatannya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai gambaran program ini berjalan. Yang pertama adalah plan, yang mana plan ini adalah sebuah default state dari awal program ini, yang mana kita akan diminta untuk memasukkan input kepada army dan bandit, yang nantinya kedua input tersebut akan menentukan kemana state berikutnya. Setelah memasukkan input, selanjutnya adalah attack. User army atau bandit akan menyerang. Jika army yang menang, maka user akan diarahkan ke state win, dan otomatis terarah lagi ke state stop, di mana program akan berhenti secara otomatis. Namun, jika bandit yang menang atau user army kalah, maka user akan diantarkan ke state retreat, dan kemudian otomatis kembali ke state awal, ke state default yaitu plan, sehingga permainan akan kembali seperti awal lagi. Perlu diketahui bahwa setiap state memiliki truth table yang berbeda-beda, jadi direkomendasikan untuk membaca truth table terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi pada program ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai state table dan state diagram dari program ini. Selanjutnya adalah state table dari program ini. Nah, program ini memiliki 7 state, 3 input dan 1 output. Output di sini menandakan apabila terjadi perubahan untuk next state-nya. Misalkan, pada state plain, next state-nya adalah train atau attack, maka outputnya adalah 1. Sedangkan untuk state train, next state-nya bisa train lagi atau attack. Maka apabila dia next state-nya adalah dirinya sendiri atau train, maka outputnya adalah 0. Sehingga apabila output bernilai 1, maka akan terjadi perubahan state. Sedangkan untuk output 0 menandakan tidak akan terjadi perubahan pada state. Nah, untuk inputnya ada A, B, dan N atau enable. A merupakan army, sedangkan B merupakan bandit sebagai analogi. Nah, enable ini menandakan apabila army memiliki power, bisa berupa ukuran dari army itu sendiri, yang lebih tinggi daripada bandit. Apabila dia bernilai 1, maka army tersebut memiliki power yang lebih tinggi daripada bandit. Sedangkan apabila dia bernilai 0, maka army tersebut memiliki power yang lebih rendah daripada bandit. Nah, plan di sini menunjukkan bahwa army ini sedang merencanakan apa yang akan mereka lakukan terhadap bandit tersebut. Sedangkan untuk train, baik army maupun bandit sedang melakukan latihan terhadap orang-orang yang mereka punya. Sehingga apabila mereka berdua berada dalam state train ini, keduanya akan mengalami peningkatan power. Untuk attack ini menandakan bahwa army sedang meluncurkan penyerangan terhadap bandit. Nah, apabila terjadi ambush, maka ini menunjukkan bahwa army ini memiliki power yang lebih lemah daripada bandit. Atau bandit sedang siap. Sedangkan apabila terjadi struggle, maka army ini sama kuatnya dengan bandit.
Nah, apabila terjadi retreat, maka army tersebut sudah kalah ketika menyerang bandit. Bisa ditunjukkan dari power mereka yang berkurang hingga 0 atau 1. Sangat jauh lebih rendah daripada bandit. Sedangkan apabila win, menandakan bahwa army berhasil menyerang bandit dan menang melawannya. Nah, bisa dilihat dari sini, inputnya adalah 01. Untuk army, 0 menandakan bahwa army itu tidak siap untuk menyerang bandit. Sedangkan input 1 menandakan bahwa army itu sudah siap apabila ingin meluncurkan penyerangan terhadap bandit. Untuk bandit, nilai 0 menandakan bahwa bandit tersebut siap menghadapi serangan yang dilakukan oleh army. Sedangkan nilai 1 menandakan bahwa bandit tersebut tidak siap apabila diserang oleh army. Nah, ukuran dari power army maupun bandit akan menjadi parameter juga yang menandakan dia bisa menang atau tidak. Itulah mengapa ada enable. Enable ini membantu kemungkinan menang dari army, atau dia juga bisa menandakan bahwa army akan lebih mudah kalah. Bisa dilihat dia sebenarnya yang benar-benar berpengaruh hanya ketika state-nya adalah attack, ambush, atau struggle. Selanjutnya, ini adalah state diagram dari state table-nya sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebenarnya penjelasannya cukup sama, tapi yang perlu dilihat di sini, apabila program telah berjalan melewati semua ini, dan apabila army telah menang, maka pemberhentian terakhir adalah stop. Apabila program sudah masuk ke dalam state stop, maka program sudah tidak berjalan lagi. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah menggunakan program ini. Yang pertama, user perlu mengisi value dari army dan bandit, yaitu 0 dan 1. Nah, program akan mengarahkan user ke state baru, di mana user akan kemudian boleh untuk mengubah value lagi. Nah, value ini yang akan menjadi parameter penentuan state selanjutnya. Kemudian, program memiliki fitur AF dan BF, Army Force dan Bandit Force. Nah, inilah yang mempengaruhi hasil dari variabel EN, di mana apabila AF lebih besar daripada BF, maka EN akan bernilai 1. Sedangkan apabila AF masih lebih rendah daripada BF, maka variabel EN akan bernilai 0. Kemudian, penentuan state berikutnya tentunya seperti yang saya katakan sebelumnya, dipengaruhi oleh value dari army, bandit, dan enable 0 dan 1. Apabila user mencapai state retreat, maka user sebenarnya tidak menangkan permainan ini atau simulasi ini, sehingga user kembali lagi ke state plane dan melakukan hal yang sama sampai user pada akhirnya mencapai state win. Apabila sudah mencapai state win, maka selanjutnya adalah state stop, di mana program sudah selesai berjalan. Baik, sudah dijelaskan di PPT tentang proyeknya, apa saja fitur-fitur yang ada. Sekarang saya akan menjelaskan tentang programnya, program VHDL-nya. Bisa dilihat ini programnya. Ya. Ini ada state table ya di kanan layar. Pertama-tama, library yang dipakai adalah std logic 1164 dan IEEE numerek std. Untuk di entity ini terdapat 6 port clock, 6 port, 4 diantaranya port input, 1 port input output, dan 1 port output. CLK ini sebagai clock, RST ini reset untuk mereset program agar kita bisa mengulangnya. A dan B itu sebagai input. A itu attack force kita dan B itu bandit. N itu sebagai enable ya, yang nanti
tanda kita menang atau tidak, dan ada output. Di behavioral, jadi karena ini tentang state dan next state, state-nya di sini ada 7 state. 7 state yaitu plan, train, attack, ambush, struggle, retreat, win, dan stop. Dimana sinyalnya ada present, next state, tentunya ada temp, AF, dan sama BF. Masuk ke prosedur randomized train. Ini ketika nanti kita memilih train, akan di-randomize input-outputnya, sinyalnya, input AF dan BF-nya. Dibikin ini, bisa dilihat ini randomizer ya. Kita memakai rumus ini untuk keduanya. Dan setelah mendapatkan randomizer, kita mendapatkan nilai input AF dan input BF ya. Di prosedur randomizer attack juga sama. Ini untuk merandomize ketika kita ingin memilih attack. Besar attack-nya nanti. Sama di input AF sama input BF juga kita makainya. Lihat ini. Ini kita mengevaluasi damage yang ada pas attack tergantung pada kondisi present. Setelah itu baru di random. Cuman randomnya ya tergantung present state-nya juga. Bisa dilihat pas presentnya ambush beda sama presentnya ketika presentnya attack. Dan ada juga di prosedur ini ada failsafe-nya, jika gimana kalau input AF atau input BF itu kurang dari 0, kan kita tidak mau agar input AF sama input BF ini negatif, makanya kita beri failsafe agar nilainya minimal itu 1. Di sini baru mulai program cek kondisi present sama inputnya berdasarkan clock. Ketika present state-nya itu ini pakai case present, ketika present state-nya itu plan, maka tergantung input juga, bisa dilihat di next set bisa dilihat set table A dan B 0, maka next state-nya akan train. Dan n-nya x. Nx ini enggak kita masukin, bukan ada di program karena X ini tidak berpengaruh apa-apa. Jadi kita bilang X. Terus selain dari 00, 0B0, maka sisanya attack. Bisa dilihat di setable. Jika inputnya tidak sesuai dengan yang diminta atau melainkan itu, maka dia akan next state-nya tetap present lagi. Jadi dari plan ke plan lagi. Ketika kondisinya train, ada 4 input lagi. Ketika 00, maka next state-nya 0, train lagi. Berarti kalau dia udah train, dia train lagi kalau kita ngasih input 00. Kalau kita ngasih sisanya 01, 10 atau 11, maka dia akan kondisi attack. Sama, kalau inputnya tidak sesuai yang kita minta, maka next state-nya akan kembali ke train. Ini ketika kondisi attack. Sama lagi ada ini ada 5 input. Kita sekarang pakai enable n. Kalau inputnya 00, maka dia sedang di-ambushed. Dia ingin mengambush. Maka next state-nya ambush. Kalau dia 01, cuman nilai n-nya 0, maka dia akan struggle. Kondisinya akan struggle. Berarti dia belum bisa menang. Kalau kondisi dari 01 ini n-nya 1, maka dia akan next state win. Kalau dia 10 akan struggle, kalau dia 11 akan win. Sama juga kalau
input atau tidak yang sesuai kita minta, maka dia akan kembali lagi ke present state. Ini kondisi ketika ambushed. Di ambush kita bisa memilih retreat. Kalau n-nya 0 dari input 00, kalau n-nya 1 maka kita struggle lagi. Kalau inputnya 01 maka next state attack. Jadi ketika ambush kita attack lagi. Kalau kita 10 kita struggle. Ini ketika inputnya 11 dengan kondisi n0, ini struggle. Oh, ini salah, harusnya 1. Ketika 11 dengan enable 1 maka next state-nya win. Sama juga pakai ini next state ambush kalau input yang diminta tidak sesuai. Ini untuk struggle, kondisi ketika present state struggle. Bisa dilihat. Ini semua sesuai state table ya. Ketika kondisi retreat, maka next state-nya pasti plan. Jadi dia ketika retreat, ketika kita mundur, kita pasti akan kembali ke initial state-nya plan untuk merencanakan attack lagi atau train. Ketika win maka pasti ke stop. Jadi kalau win programnya akan stop, outputnya 0. Nah, apabila kondisi yang disentuhkan berarti kondisi next state 0. Ini masuk ke cara menggunakan state tersebut. Jadi yang kita proses ada clock reset, AF, BF, sama temp. Ini kita lihat juga N itu bergantung pada nilai AF dan BF. Kan tadi udah dilihat nilai AF, BF-nya di sini diubah-ubah tergantung randomizer. Jadi kalau AF lebih besar dari BF, N-nya akan 1. Kalau BF lebih kecil dari lebih besar dari AF, maka N-nya 0. Ini untuk program resetnya. Kalau RST-nya 1, maka tempnya sama dengan 0. Kita ngulang lagi dari awal. Dan ini kondisi. Ini pemakaian clocknya kita pakai rising edge, jadi dia setiap di nilainya rising maka dia akan jalan. Ini lagi sama mengecek case present. Ketika presentnya plan, kita ngelihat next state-nya apa. Kalau next state-nya train maka dia tempnya akan 0. Kalau next state-nya attack maka tempnya akan 1. Kalau else tempnya akan X. Jadi dia tidak berpengaruh apa-apa. Ketika presentnya train, karena kita ingin ngetrain, maka kita panggil lagi prosedur randomize train. Ini kita 2 kali agar lebih random. Pokoknya ini untuk merandom nilai AF dan BF untuk tadi dapat N-nya berapa. Terus kalau next state-nya attack dari train ini, maka dia akan sama merandom lagi dengan temp 1. Kalau tidak ada, maka tempnya X. Ini kita cek lagi apabila nilai present attack. Ketika attack sama lagi. Lihat next state-nya apa? Next state-nya kalau next state ambush atau next state-nya win atau next state-nya struggle, maka randomize lagi, tempnya sama dengan 1. Ketika di ambush, maka kita lihat lagi ini sama semua. Next state-nya retreat atau apapun itu, ataupun attack atau next state-nya ataupun struggle atau next state-nya win, maka kita randomize lagi AFBF terus tempnya 1.
Nah, ini cek apabila nilai presentnya struggle. Sama lagi, kalau dia next state retreat atau win atau attack, maka dia randomize tempnya sama dengan 1. Kalau dia next state struggle, maka dia habis randomize dia tempnya 0. Ini ketika retreat kan pasti ke plan next state-nya. Jadi dia habis ngeplan ngerandomize tempnya 1. Kalau sisanya ya kalau tidak sesuai kalau next state-nya bukan plan, dia tempnya akan X. Ini untuk mengecek apabila sudah win. Karena win pasti next state stop, maka TP di X lagi. TP akan selalu di X untuk memudahkan. End case. Nah, present karena ini untuk melakukan yang tadi next state akan dijadiin present. Terus presentnya nanti akan dilihat di sini lagi dan menunggu input. Nah, temp tadi buat apa? Temp tadi itu buat output ini. Dan end behavior untuk memberhentikan program. Ya, itu saja sih penjelasan dari programnya. Cukup simple. Terima kasih. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan menjelaskan tentang simulasi dari program yang sudah dibuat. Pertama-tama kita membuat terlebih dahulu programnya, kemudian kita simulasikan dengan RTL simulation. Kemudian nanti keluar model sim seperti ini. Kemudian kita gunakan library dari work di text. Kemudian kita masukkan objeknya. Kita akan fokusnya ada di wave ini. Jadi dari wave ini kita bisa lihat ada berbagai macam input dan juga output. Untuk program ini kita menggunakan 1 clock dan 1 reset button dengan 3 output dan 2 output. Dan kemudian kita menggunakan 2 state, yaitu present state, yaitu untuk menggambarkan state apa yang sedang kita lakukan. Kemudian next state adalah menggambarkan jika input tetap sama, nanti next state-nya adalah yang nanti ditempelkan dari sini. AF dan BF sudah dijelaskan tadi adalah berapa banyak army force dan juga bandit force yang sudah ditentukan. Ini bisa diedit juga nantinya kalau misalkan untuk mempengaruhi nilai input dan outputnya EN. Variabel EN ini akan menjadi 0 kalau misalkan AF ini value lebih kecil daripada BF, sedangkan EN akan menjadi 1 jika AF lebih besar daripada BF. Kemudian pertama-tama kita masukkan resetnya sebagai 1. Kemudian setelah kita masukkan reset ini, kenapa 1? Karena kita memerlukan agar output dan juga variable time ini jadi 0. Karena jika tidak menggunakan reset, maka dia akan stuck menjadi U. Kemudian yang clock ini kita setting sebagai clock. Nah, di sini program sudah mulai berjalan. Jika tidak ada input dari A dan B, maka output akan menjadi don't care dan juga temp dari don't care. Kemudian kita mulai memasukkan. Untuk memasukkan ini kita bebas, misalkan mau 1 atau 0 dari kedua army dan juga force ini. Misalkan kita masuk ke state train, maka kita masukkan 00. Jangan masuk ke state train sini. Nah, untuk next state-nya akan jadi train lagi kalau misalkan kita tetap memasukkan input yang sama. Dalam state train ini, jika kita terus melakukan state yang train secara terus-menerus, maka mereka akan menambahkan jumlah force dalam army force dan juga bandit force. Misalkan saya tambahkan force-nya, nah di sini akan bertambah secara random. Nanti kalau misalkan kita tambahkan di sini, kita ada maksimal cap-nya yaitu 80 untuk kedua ini. Jadi ketika sudah mencapai 80 tidak bisa bertambah lagi. Kemudian kita akan pindah ke state berikutnya. Misalkan saya masukkan 1, berarti army-nya dia melakukan tindakan sedangkan B-nya adalah 0.
Nah, di sini dia akan menjadi state-nya attack. Dalam state attack ini, berarti kita bisa ke berbagai state lainnya. Untuk guide tadi, ada di tabel ini. Jadi, truth table ini sebagai guide kita dalam memainkan game ini. Tapi kalau misalkan tidak memakai tabel ini, tidak apa-apa misalkan untuk bermain saja. Tapi kalau ini kita coba untuk menguji truth table ini, misalkan di sini 100. Nah, dari sini dari attack-nya 100 itu dia akan menjadi struggle karena sini adalah X, don't care. Nah, sini dia struggle. Sini struggle lagi. Karena di sini apa saja jika ini 01 don't care dia struggle ataupun 10 don't care dia struggle juga. Misalkan kita ingin ke retreat. Nah, kalau misalnya kita masuk ke retreat, maka kita harus mengubah semua jadi 0. Misalkan saya pengen ke retreat, kita bisa jadi 0. Nah, di sini bakal jadi retreat di prison-nya. Di prison ini, dia akan menjadi retreat yang berarti army kita kalah. Ketika army kita kalah, maka kita akan kembali ke state awal, yaitu plan. Nah, ini kita kembali ke state awal, di state train, dimana saya izinkan. Oke. Jadi untuk plan ini, misalkan kita langsung ke attack. Lalu kita langsung ke attack, misalkan sini. Nah, saya langsung ada di attack sekarang. Sekarang kita ada di zona attack. Jika kita ingin memenangkan game ini, maka kita bisa menggunakan truth table ini, bisa 011 ataupun 11 don't care. Nah, di sini IN-nya adalah 0 karena mereka ini force sama sehingga IN-nya adalah 0. Jika misalkan AF-nya itu lebih besar daripada BF, maka dia akan menjadi 1. Misalkan saya ubah ini jadi 79. Maka dia akan menjadi 1. Nah, di sini akan jadi 1, sedangkan di sini dia akan struggle karena dari 100. Di sini 100 adalah akan menjadi struggle. Jadi untuk struggle ini kita akan ke state attack dan dari 111. Nanti kita akan ubah jadi 111. Nah, sini sudah langsung win. Karena di sini 111 adalah win. Kalau misalkan IN-nya 0, maka jadi attack. Dengan outputnya tadi ada di sini. Untuk output bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah win. Ketika kita sampai win, maka kita akan langsung ke next state stop, yaitu berarti programnya sudah selesai di eksekusi. Maka dia akan di stop seperti ini dan berhenti eksekusi. Jika ingin bermain berikutnya, maka harus ulang dari awal atau di restart. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.